Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ilhami dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kafalah. Masih banyak orang yang belum memahami apa itu kafalah, apa tujuan dan fungsi dari kafalah itu sendiri, hingga bagaimana mekanisme pelaksanaan kafalah di dalam bank syariah. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kafalah, diantaranya yaitu pengertian kafalah, beberapa teori tentang kafalah, hingga pengaplikasian kafalah di dalam bank syariah. Yang pertama ada pengertian kafalah. Apa itu kafalah? Secara bahasa kita dapat mengartikan kafalah sebagai al-dhaman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zamah atau tanggungan. Sedangkan menurut syara, kafalah adalah penggabungan tanggungan pihak penjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin dalam kewajiban untuk menunaikan hak, yaitu utang. Kita bisa menyimpulkan bahwa kafalah merupakan suatu tindakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Dalam perspektif perbankan, kita dapat memaknai kafalah sebagai suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan. Dalam hal ini, terdapat hukum dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai kafalah, yaitu pada surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. yang artinya, mereka menjawab, kami kehilangan piala tempat minum raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Al-Quran Surat Yusuf ayat 72. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat kafalah. Terdapat 5 rukun kafalah, diantaranya ada ziyafat atau ijab qabul, maqful fi atau objek tanggungan, kafil atau penjamin, maqful anhu atau pihak yang dijamin, dan maqfulahu pihak yang menerima jaminan. Rukun yang pertama adalah ziyafat kafalah atau ijab qabul. Ziyafat kafalah hanya disyaratkan adanya ijab saja dari pihak yang menjamin dan tidak disyaratkan adanya qabul dari pihak yang dijamin. Ada 3 syarat ziyafat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kafalah. Yang pertama, menggunakan lafal yang menunjukkan iltizam atau kewajiban untuk menjamin, baik syarih atau terang maupun sindiran atau kinayah. Contoh lafal yang syarih adalah, aku jamin utangmu atas fulan, sedangkan lafal kinayah adalah utang yang ada padamu atas fulan adalah wajib atasku. Syarat yang kedua, akadnya munjis atau terlaksana secara langsung tanpa syarat, maka tidak sah kalau akadnya digantungkan atau taklid pada suatu syarat. Misal, tidak sah jika mengatakan kalau fulan datang dari perjalanan, maka aku akan menjamin utangmu atas fulan. Syarat yang ketiga adalah akadnya tidak temporal atau taklid, maka tidak sah mengatakan saya akan menjamin utangmu 1 bulan lagi. Rukun yang selanjutnya ada maqful bih atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Rukun yang selanjutnya ada kafil. Kafil atau penjamin. Syarat bagi seorang kafil adalah harus mempunyai kecakapan tasarruf atau ahliyah as-tasarruf.
Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang balik dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih, ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi karena bersifat charity atau amal. Akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan tanpa adanya paksaan. Yang memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan pertanggungan, karena dalam akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan. Rukun yang selanjutnya adalah makful anhu, atau pihak yang dijamin. Baik dia dalam keadaan hidup atau mati, syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung atau makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Rukun yang selanjutnya adalah makful lahu, atau pihak yang menerima jaminan, yaitu pihak yang berhak atas utang. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan kemudian untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad, dan tentunya makful lahu adalah orang yang balik dan berakal, tidak boleh orang gila ataupun anak kecil yang belum berakal. Makful lahu juga mempunyai hak kepada makful anhu, misalnya saja hak atas piutang ataupun tanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi kafalah. Yang pertama, tujuan dan fungsi kafalah bagi bank, tujuannya adalah memberikan bantuan, fasilitas, dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Karena dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya. Yang kedua, bagi pemegang jaminan atau pemberi pekerjaan, bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak bank yang menerbitkan bank garansi. Tujuan dan fungsi yang ketiga adalah menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang memberi jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menentukan dalam sertifikat bank garansi. Selanjutnya, yang keempat adalah memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal tersebut jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pihak nasabah pun tidak akan berani intervensi karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank. Tujuan dan fungsi kelima adalah bagi bank di samping keuntungan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata nasabah. Penjelasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis kafalah dan implementasinya. Terdapat 5 jenis kafalah. Yang pertama yaitu kafalah bin an-nafs. Kafalah bin nafs merupakan akad yang memberikan jaminan atas personal guarante. Sebagai contoh, Zaid meminjam uang ke bank syariah, tetapi Zaid tidak punya aset untuk sebagai buruh. Akhirnya Pak Lurah menjamin Zaid supaya bank merasa yakin karena Lurah bertanggung jawab atas masyarakatnya. Dengan akad saya menjamin Zaid. Penjelasan mengenai skema pelaksanaan. Yang pertama, Zaid mengajukan pinjaman ke bank tetapi tidak memiliki aset sebagai buruh. Kemudian Pak Lurah menjamin atas Zaid supaya bank yakin, dan yang terakhir bank memberikan pinjaman dengan akad Pak Lurah yang menjamin Zaid. Jenis kafalah yang kedua yaitu kafalah bil mal. Kafalah bil mal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang dengan uang. Sebagai contoh, Fulan mempunyai utang 5 juta di bank syariah. Utang ini akan dibayar Fulan 2 bulan yang akan datang,
tetapi belum sempat 2 bulan beliau sakit akhirnya meninggal, dan di sini anaknya menjadi menjamin utang tersebut. Penjelasan mengenai skema pelaksanaannya adalah: yang pertama, bank syariah memberikan pinjaman kepada Fulan, kemudian si Fulan wafat sebelum membayar hutangnya ke bank syariah. Kemudian hutang si Fulan dijamin atau dibayarkan oleh anaknya. Jenis kafalah yang ketiga adalah kafalah bitaslim. Kafalah bitaslim merupakan jenis kafalah yang biasa dilakukan untuk menjamin atas barang yang disewa pada masa akhir sewa. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan. Jaminan bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan bank dapat memperoleh fee dari nasabah. Penjelasan mengenai skema pelaksanaan kafalah bitaslim. Yang pertama, Zaid mengajukan penebusan atas barangnya di leasing company kepada bank. Kemudian bank melakukan kerjasama dengan pihak leasing company untuk menjamin Zaid. Selanjutnya, leasing company menyetujui sebab dijamin oleh bank dan menyerahkan barang Zaid yang dijamin oleh bank. Setelah itu, pembayaran yang dilakukan Zaid kepada bank berupa tabungan dan dibebankan uang jasa atau fee. Jenis kafalah yang selanjutnya adalah kafalah al-munjazah. Kafalah al-munjazah merupakan jaminan mutlak yang dibatasi oleh jangka waktu untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds atau jaminan prestasi. Penjelasan mengenai skema pelaksanaan kafalah al-munjazah. Zaid adalah seorang PNS. Ia mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan SK. Kemudian bank memberikan jaminan kepada Zaid atas jaminan berupa SK tersebut. Jenis kafalah yang selanjutnya adalah kafalah al-mulaqah. Kafalah al-mulaqah merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, baik oleh pihak perbankan maupun pihak asuransi. Dalam kafalah al-mulaqah, yaitu jaminan dibatasi jangka waktu tertentu. Penjelasan skema pelaksanaan kafalah al-mulaqah. Zaid mengajukan asuransi jiwa kepada pihak asuransi syariah, kemudian asuransi syariah memberikan asuransi jiwa kepada Zaid dengan jangka waktu tertentu, yaitu asuransi akan berakhir ketika Zaid meninggal. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mekanisme pengajuan kafalah atau bank garansi pada bank syariah. Yang pertama, terjadinya akad kesepakatan kerjasama terhadap proyek antara pemilik proyek dan kontraktor. Kemudian akad dilakukan pihak kontraktor sebagai makbul anhu dengan bank sebagai kafil atas permintaan dan persetujuan pemilik proyek selaku makbulah. Kontraktor merupakan nasabah bank syariah yang mempunyai tabungan giro wadiah. Selanjutnya, pihak kontraktor mengajukan bank garansi ke bank dengan maksud pihak kontraktor ingin melaksanakan pekerjaan pihak pemilik proyek. Setelah itu, pihak kontraktor mengajukan surat permohonan kepada bank atau kafil, dan bank akan menerbitkan garansi bank jika kontraktor memenuhi syarat seperti yang telah dipersyaratkan, termasuk telah menyetor jaminan lawan. Selanjutnya, sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada kontraktor, dan bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pemilik proyek atau makbulah. Kemudian, jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak pemilik proyek, maka pemilik proyek dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya di bank untuk dicairkan, dan pihak bank akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor sebelumnya. Penggantian akan dilakukan setelah melalui penelitian bahwa benar si nasabah telah ingkar janji. Namun apabila jika di dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka pihak pemilik proyek akan segera mengembalikan garansi asli ke kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke bank dan mencairkan jaminan lawan. Dalam proses kafalah pihak makbul anhu atau nasabah dalam pelunasan proyek ini harus dilunasi sesuai penerimaan termin proyek dari pemilik proyek. Jadi setiap pembayaran dari pemilik proyek harus melalui rekening giro kontraktor di bank syariah yang telah ditentukan. Isi dari surat kafalah atau bank garansi itu sendiri terdiri dari judul, contohnya saja garansi bank atau bank garansi, nama dan alamat bank pemberi bank garansi, tanggal penerbitan bank garansi, transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, jumlah uang yang dijamin dengan bank garansi, tanggal mulai berlaku dan berakhirnya kafalah atau bank garansi, dan penegasan batas waktu penagihan klaim.
Selanjutnya kita akan membahas pengaplikasian kafalah di dalam perbankan syariah. Produk perbankan syariah sebenarnya merupakan perpaduan antara praktek-praktek perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Namun demikian dengan keluasannya, produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk konvensional. Salah satunya produk perbankan syariah adalah jasa kafalah atau bank garansi. Dalam produk kafalah atau bank garansi, bank syariah mandiri mengambil fee dari fasilitas jasa kafalah yang diberikan kepada nasabah dengan menjadikan giro BSM sebagai jaminan menggunakan akad wadiah yadamana. Pada pelayanan jasa kafalah bank syariah menggunakan dua akad, yakni kafalah dan wadiah. Pada akad kafalah, pihak bank menjadi kafil atas nasabah yang menjadi makfulah untuk menanggung kewajiban-kewajiban pada suatu pihak. Dan pada akad wadiah, pihak bank menjadikan tabungan giro dengan saldo minimal 2 juta sebagai jaminan lawan, pengambilan fee, dan pengurusan administrasi bagi makfulah atas pemberian kafalah. Dalam aplikasi kafalah dengan menggunakan jaminan tabungan giro wadiah seperti ini, terdapat beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu terlihat tertutupnya bank dalam memberikan jasa ini sehingga menghilangkan esensi dari kafalah sebagai akad tabarruk yang mempunyai prinsip tolong-menolong. Masalah yang kedua yaitu menjadikan kafalah dengan tabungan giro wadiah sebagai titipan menjadi jaminan lawan merubah akad tabarruk menjadi akad komersil. Masalah yang ketiga yaitu adanya ketidakjelasan akad mana yang digunakan. Karena pada pengaplikasian kafalah, para ulama sepakat bahwa akad tabarruk tidak boleh diubah menjadi akad komersil kecuali ada kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tersebut. Boleh akad tabarruk diubah menjadi akad komersil dengan syarat kedua belah pihak dalam mempertukarkan aset yang dimilikinya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Untuk menghindari kafalah dari riba, karena menggunakan giro sebagai jaminan, maka bank tidak boleh mengambil keuntungan atas giro tersebut. Penggunaan dua akad antara kafalah sebagai penjaminan dan wadiah sebagai agunannya, hal tersebut diperbolehkan kalau tujuannya untuk mempermudah transaksi kafalah tersebut dan untuk menghindari horor akibat satu transaksi diwadai oleh dua akad sekaligus, maka harus tidak samanya salah satu faktor objek, pelaku, dan jangka waktu. Jika semua faktor tersebut terpenuhi semua, maka transaksi tersebut diharamkan karena terjadi ketidakjelasan akad mana yang digunakan. Selanjutnya, penilaian bank syariah terhadap nasabah dalam pembiayaan kafalah. Persyaratan dalam pembiayaan di bank syariah mandiri adalah pasal 8 ayat 1 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan pasal tersebut di atas, bank syariah dalam memberikan kafalah atau bank garansi melakukan penilaian yang seksama kepada makfulah terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari nasabah debitur supaya tidak salah dalam memberikan kafalah kepada makfulah yang tidak bisa memenuhi kewajiban sehingga akan berdampak merugikan bank itu sendiri. Penjelasan yang selanjutnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketentuan kafalah dalam transaksi lembaga keuangan termasuk perbankan syariah secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 DSN MUI 4 tahun 2000, di mana ketentuan kafalah tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungkan atau makful anhu. Pertimbangan yang kedua adalah bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk menyediakan atau satu skema penjaminan kafalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan pertimbangan yang ketiga,
bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Dari penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kafalah diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil dan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makful. Dalam hal ini, bank mendapati atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana fasilitas ini sebagai rahan. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Selain itu, bank juga dapat ganti atas jasa yang diberikan. Dan dengan adanya kafalah, pihak yang dijamin dapat menyelesaikan proyek atau usaha bisnisnya atau pekerjaan dengan ditanggung pekerjaannya dan bisa selesai dengan tepat waktu dengan jaminan pihak ketiga yang menjamin pengerjaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan saya mengenai beberapa hal tentang kafalah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.